Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu wa maknaha annahu ta'ala la saniya lahu bi zatihi wala bi sifatihi wala bi af'alihi. Fahadihi sittu sifatil ula minha tusamma sifatan nafsiyatan wahiyal wujudu wal khamsatul lati ba'daha yuqalu laha sifatun salbiyatun. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah wa maknaha annahu ta'ala la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadihi sittu sifatin al-ula minha tusamma sifatan nafsiyatan wahiyal wujudu. Ya, baca dulu. Baca Rim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah wa ma'naha annahu ta'ala la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fa hadhihi sittu sifatin ula. Jis baca lagi. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu wa maknaha annahu ta'ala la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fa hadhihi sittu sifatin al-ula minha tusamma sifatan nafsiyatan wa hiya al-wujudu wal khamsatu. Terus itu ya, wahiyal wujudu juga. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu wa ma'naha annahu ta'ala la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadihi sittu sifatil ula minha tusamma sifatan nafsiyatan wahiyal wujudu wal khamsatu allati wahiyal wujudu. Lalu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu wa ma'naha annahu ta'ala la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadihi sittu sifatin al-ula minha tusamma sifatan nafsiyatan wahiyal wujudu. Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu wa ma'naha annahu ta'ala la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadihi sittu sifatil ula minha tusamma sifatan nafsiyatan wahiyal wujudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib baginya, yakni bagi Allah Ta'ala,
bersifat al-wahdaniyah, yakni Maha Esa atau satu atau tunggal. Jadi Allah sifat wajibnya juga termasuk al-wahdaniyah, Maha Esa. Wa maknaha, dan artinya bahwa Allah Ta'ala itu la saniya, tidak ada yang kedua baginya, fi jatihi, pada jatnya, wala fi sifatihi, dan tidak ada pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak ada pada perbuatannya. Ya. Jadi Maha Esanya Allah itu nggak sama dengan kayak kita, ya. Kalau kita itu satu tapi terdiri dari beberapa unsur, beberapa bagian, ya. Tapi kalau Allah itu tidak, makanya dikatakan lahu la saniya lahu, tidak ada kedua baginya pada apa? Zatnya, zat Allah. Wala fi sifatihi, juga tidak ada pada sifatnya, dan juga tidak ada pada perbuatannya. Itu perbuatan Allah. Ya, kalau kita satu, ya, tapi terdiri dari beberapa bagian kita mah, ya. Kalau Allah tidak seperti itu, ya. Jadi satunya Allah beda dengan satunya kita. Ya, kan manusia misalnya si A benar satu, tapi dia terdiri dari beberapa unsur. Ada apa? Ada tangan, ada apa lagi? Ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, dan sebagainya itu, ya. Tapi kalau Allah itu esanya nggak seperti kita. Kalau kita satu, tapi terdiri dari beberapa bagian, ya. Fahajihi situ sifatin, maka ini 6 sifat. Al-ula, yang pertama, minha, darinya, maksudnya dari 6 sifat itu, tusama sifatan nafsiyatan, dinamakan sifat nafsiyah. Coba 6 sifat yang mana maksudnya? Tuh di atas, wujud, al-wujudu, al-qidamu, al-baqa'u, wa mukhalafatu ta'ala li jami' khalqihi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, al-wahdaniyah. Itu namanya ada berapa? Bener nggak 6? Bener. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya dengan wahdaniyah, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, singkat begitu. Qiyamuhu binafsihi, kalau di situ mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi. Yang menanya apa? Berbeda Allah Ta'ala bagi semua makhluknya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wujud ada, qidam dahulu, baqa kekal, ya. Nah, itu 6 sifat itu. Al-ula, yang pertama dari 6 sifat yang tadi kita sebutkan atau yang ada di atas, itu sama sifatan nafsiyah,
disebut sifat nafsiyah, sifat diri. Apa itu sifat nafsiyah? Hanya ada satu, wahiyal wujudu, yakni sifat ada, wujud. Itu wujud sifat disebut juga sifat apa? Nafsiyah. Kalau ditanya ada berapa sifat nafsiyahnya Allah? Hanya ada berapa? Satu. Ya, kan fahajihi situ sifatin, maka ini atau maka 6 sifat ini itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala li jami khalqihi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. Itu yang pertamanya dari 6 itu. Mana yang pertama? Wujud tuh disebut tusamma atau dinamakan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Tuh ya. Nah, dikatakan apa itu sifat nafsiyah? Wa yal wujudu. Yani apa artinya wujud? Ada. Ya. Jadi nafsiyah sifat yang berhubungan dengan zat Allah tuh, yang ada ya, wujud. Hanya satu ya. Jadi wujud itu sifat nafsiyah ya. Wal khamsatul lati ba'daha, dan 5 yang sesudahnya. Berarti mana? 5 yang sesudahnya. Qidam, baqa, belum ke bawah dulu, itu aja. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Bener enggak? 5, bener enggak? Bener. Tadi 1 udah diambil kan yang pertama. Apa itu? Wujud. Itu sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, dengan diri Allah. Yang jangan sekali-kali adanya Allah kita samakan dengan adanya kita ya. Beda itu ya. Jangan disamakan dengan adanya kayak kita nih gitu ya. Yuqalu laha, dikatakan atau disebut baginya sifat salbiyah. Jadi qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala atau mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, boleh gitu ya, dikitan gampangan. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Coba kita baca. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan apa? Wahdaniyah. Tuh ya. Itu 5 sifat itu disebut apa? Sifatun salbiyah. Sifat, entar dulu dah, artinya dulu sekarang. Qidam apa? Dahulu. Baqa, kekal. Mukhalafatuhu ta'ala li jami khalqihi, berbeda Allah Ta'ala bagi semua makhluknya. Nyanya siapa itu? Coba. Bagi semua makhluknya, li jami'i khalqihi. Iya, bagi semua makhluknya. Nyanya siapa? Allah, makhluk. Ini makhluk siapa ini? Makhluk Allah, manusia. Ya, ini semua yang ada di dunia ini, ya, bahkan yang ada di alam yang kita nggak bisa lihat juga, itu makhluk Allah semuanya, ya.
qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala terus dengan sendirinya, wahdaniyah, maha esa. Itu ya, 5 sifat itu disebut sifat salbiyah ya. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang meniadakan dan menolak kebalikannya, itu namanya sifat apa? Salbiyah. Sekali lagi, sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan dan menolak kebalikannya. Coba kidam, kebalikannya apa? Kidam kan dahulu, berarti apa? Baru. Bako, kekal, kebalikannya tidak kekal, berarti panah. Itu ditolak semuanya. Itu namanya sifat apa? Salbiyah. Makanya kalau ditanya kidamnya Allah itu bagaimana? Dahulunya tidak diawali. Itu kidamnya Allah ya. Jadi dulunya Allah tidak ada awalnya. Terus kalau ditanya Allah itu bako, kekal, berarti Allah itu enggak apa? Enggak panah, enggak rusak. Terus mukhalafatuhu ta'ala li jami' khalqihi, berbedanya Allah Ta'ala bagi semua makhluknya, maksudnya apa? Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Qiyamu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, maksudnya apa? Tidak ada satupun makhluk yang membantunya dalam kemahakayaan Allah. Tuh, kalau kita kaya ada yang bantu nggak? Ada, kita mah ya, keberhasilan kita itu bukan semata dari kita sendiri, ada ya tangan orang lain. Kalau Allah berdiri itu dengan sendirinya tanpa memerlukan bantuan makhluk. Wahdaniyah apa tadi? Esa ya, tunggal, satu ya. Jadi Allah itu enggak berbilang-bilang, Allah itu satu. Makanya sering kita baca kul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu apa? Ahad, esa, satu tuh ya. Itu disebut namanya sifat apa? Salbiyah, sifat yang meniadakan dan menolak kebalikannya tuh, kebalikan dari kidam, nggak ada ya. Bako ya, kalau kita dulu nggak ada, tapi adanya kita ada nggak awalnya? Ada. Kapan awalnya kita? Coba, adanya kita kan ada awal. Kalau makhluk, adanya makhluk semuanya ada awal. Kapan awalnya kita? Iya, begitu dilahirkan. Lagi belum lahir, belum ada. Tapi kidamnya Allah itu tidak diawali dengan waktu tuh ya. Kalau kita dahulu, tapi ada apa kitanya? Ada awal kita mah ya. Itu namanya 5 sifat ini disebut sifat salbiyah ya. Sifat yang apa? Meniadakan dan menolak kebalikannya tuh ya. Atau boleh juga sifat yang memustahilkan sifat Allah. Boleh gitu ya. Ditanya apa itu sifat salbiyah? Sifat yang memustahilkan sifat Allah. Yang mana? Kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi,
wahdaniyah, itu lawan dari kita, dari sifat-sifat itu namanya sifat salbiyah ya. Jadi meniadakan tuh ya, kebalikannya tuh ya. Kalau kita dulu nggak ada, nanti ada akhirnya nggak? Ada. Dengan apa biasanya ada? Diakhiri dengan kematian tuh. Yang ayatnya kita udah hafal banget, kullu nafsin za'iqatul maut ya. Yang kalau udah datang tidak ada yang bisa menolaknya, baik sebentar maupun lama. Kalau udah ajal tiba, nggak bisa minta dimajukan ataupun minta diundurkan walaupun hanya sesaat saja ya. Fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun tuh ya. Kita nggak ada nanti kita mah nggak bakok, kita itu makhluk semuanya fana, hancur, rusak tuh ya. Makanya tuh lawan dari kidam ini ditolak semuanya, nggak ada. Allah kebalikan dari kidam, Allah kebalikan dari bako, Allah kebalikan dari mukhalafatu ta'ala ijami khalqihi, Allah kebalikan dari qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah berbilang-bilang tuh ya. Ada kalau kita benar ya, kita satu tapi kita mah terdiri dari bagian-bagian, ada ini, ada ini, ada ini, jadilah manusia kita tuh ya. Kalau misalnya nggak ada pala, nggak ada kaki, nggak ada tangan, nggak ada badan ya bukannya manusia begitu ya. Kalau Allah itu tidak berbilang-bilang, kalau kita berbilang-bilang gitu ya. Jadi itu 5 sifat itu disebut sifat nafsiyah. Ada 5 ya, harus hafal nih ya. Kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Kalau sifat nafsiyah ada berapa? 1, wujud. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang berhubungan atau berkaitan dengan zat Allah. Allah itu ada tuh, wujud ya, ada. Kita ada nggak? Ada. Sama sama Allah? Beda tuh. Walaupun itu sama saya, jangan ya, beda adanya Allah dengan adanya kita ya.